juga dewan itu. Kue ngukumi wajib rapi, membujuk di ora keluar rumah. Lu kalau nanti ditanggung tinggal, tenggene kitab Fathul Mu'in atau keterangannya itu. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati, sing papat dolim kabeh. Misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa jadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampean tak cerita nih, kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu juga ikut Masyumi. Terus era Gus Wafid Masyumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi menteri agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur kawan jelas politik menang, katanya jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh itu wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes rapi kabeh. Iku Mustafa Tarokin wajib maju, melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene mungkin diterangno sing ekstrimnya itu ini, itu semare itu di nomor 2 politik. Walau bebas lima, senajan untuk itu kudu lima, itu semari perkara ora takbir, walau bebas lima. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah uang. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti assalamualaikum bagus itu. Demikian ya, andai kan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andai kan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam. Itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andai kan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andai kan Bali di Hongkong kan, atau di Hollywood kan, atau di Las Vegas kan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir Arab menjanjikan. Lu tidak saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oblong. Artinya ya wajar orang selingkuh, mungkin liane berkonangan itu yang ada jelas. Cara direktur Bank Mandiri yang cekal ditakoi, kenapa bapak dipenjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya enggak, ya karena ketahuan itu, meskipun kriminal. Tidak betul, ini santri benar ini. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Mbah Hasyim Asy'ari dulu, terus Gus Wafid, sekarang Gus Dur, mungkin setelah itu Zeni, ya kayak Pak Amin Yusril, ya siapa saja. Pak Nasir dulu, ya banyak ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo, saat Angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit ini. Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika tidak kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi itu bisa suka, konter-konter HP yang jual pornografi itu bisa suka. Orang-orang bisa suka perkara fakultas, berarti agama kan problem saja. Cara andai kan kita berpikir secara
Karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Tak suka-suka mubalek, suka Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suweng itu duit akeh Madonna konser nopo. Kayak kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suweng ini Britney itu juga nopo. Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kaji katerin menteri yang berpenjara tenang. Duit miliaran receh nanti nggak kok penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae. Ya udah baik-baik. Nah sebab itu yang menjadi masalah, kenapa para kiai-kiai yang khusus-khusus sekali itu rata-rata itu terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena sebab itu sah, sampai curiga begitu, kadang itu tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasanya negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikaitkan Makau, Pulau Natuna dikaitkan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hong Kong. Itu bisa sampai itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi. Pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib kok adol judi. Wong Roma disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di MUI itu ada takbir sorry. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibat lilmat. Meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus, anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit. Saat itu kan mayoritas, Buddha Hindu apa mayoritas, kita minoritas. Saya saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversi. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasane pakaian ini teror. Berhubung masih banyak DPR-DPR Islam, jebule sing singgoten ada teroris PKS di singgoten misalnya. Itu kan kemudian enak ngono ra mesti napa? Teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa? Teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Nanti kalau nanti tahu kantor-kantor Gus sebenarnya buat tendang dari politik. Saya bilang saya pribadi tidak. Tapi atas nama hukum fikih memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya gitu. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam, periode Fatah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk alam terus Sutowijoyo Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan Subhat, dekat dengan Wedoan, mulai dicek sejarah yang bingung. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversi. Paham gitu loh? Sebab itu ya, itu balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu dia paham,